Halo semua, welcome back to my channel. Nah, kali ini gua mau mereview mengenai Bluetooth DAC dari Sunlink. Ya, menurut gua ini tuh bener-bener mantep banget loh. Ya, ini dia Sunlink UP5. Penasaran seperti apa? Opening dulu dong. Nah, halo guys, gua di sini sudah mendapat unit Sunlink UP5, dimana ini merupakan DAC Bluetooth, ya Bluetooth receiver sih ya. Tapi di sini sangat menarik loh. Ada beberapa poin yang bikin gue menarik. Nah, akan gue jelaskan nanti di video ya. Untuk box saya sendiri sih di sini dia terkesan standar. Maaf ya kalau ada kayak apa sih ini soal tip gitu. Dari sananya gue dapet Bluetooth headphone M, hi-res audio, segala macem. Depannya tampilan Sunlink UP5-nya. Di kirinya di sini dapat dia support MQA tentu, LDAC, LHDC, Qualcomm aptX, Qualcomm aptX HD, SBC, dan ya ini adalah yang dia support untuk Bluetooth-nya ya. Dan juga di sini kalau kalian bisa lihat di belakangnya dia ada spesifikasinya. Dimana di sini dia menggunakan output 2,5 mm dan 4,4 mm sebagai balance outputnya, dan juga 3,5 mm single ended untuk ya untuk output standarnya ya. Dan di box ininya hanya tulisan open, dan ya itu saja. Dan di boxnya sendiri hilang, enggak, dia ada dalam sini. Nah, hilang enggak di sini coy. Nah, jadi sini gue membeli unit second ya, tidak membeli unit baru, sehingga ya tampilannya nggak, boxnya itu ya untungnya masih bagus sih. Dan di boxnya ini kita mendapat Sunlink UP5 nya beserta dengan liter case-nya, C2 Type A, oke, dan juga C2C. Dan juga di sini ada garansi dari chassis tentunya, dan juga buku manual seperti itu. Oke, kita taruh saja ininya terlebih dahulu. Kita kembalikan ke posisi semula. Dan kita fokus ke Sunlink UP5-nya. BTW di sini Sunlink UP5 sendiri itu dia menggunakan Bluetooth chip yaitu Qualcomm QCC5120, dan juga Bluetooth-nya itu sudah versi 5 ya, 5.0 lah. Bluetooth-nya itu juga ada versi 5.0. Dan juga dia menggunakan DAC-nya itu adalah Saber ES9219C, dan juga USB chipnya itu adalah Exmos XU208. Untuk DAC-nya sendiri dia ada dual ya, nggak single loh, dual dia. Dan dia juga support NFC tentunya. Jadi menurut gue wow banget loh, dengan bahan sekecil ini tuh udah support banyak dan juga multifungsi seperti itu loh. Dan untuk di sininya dia ada lubang output. Di sini ada 3,5 mm single ended, dimana di sini itu dia mempunyai daya 90 mW untuk single DAC-nya, dan untuk diaktifkan ke dual DAC dia naik menjadi 112 mW ya. Untuk 4,4 mm-nya dan juga 2,5 mm balance-nya sendiri, di sini Sunlink memberikan daya yaitu 240 mW. Dan juga baterai 680 mAh, dan ya seperti yang sudah bilang dia support 8 kali native MQA. Menarik ya. BTW di sini gue mendapat bahan ya second, tapi masih bagus loh. Kalian bisa lihat di sini letter case-nya juga cakep. Nah, oke, kan gue keluarin terlebih dahulu untuk si Sunlink-nya sendiri. Jadi kalian bisa melihat gitu loh secara penuh kayak gimana. Aduh. Oke, ini dia produknya. Di sini dia ya tekan sih tadi ya. Ini gue matiin terlebih dahulu, bentar. Dan di belakangnya ini adalah bodinya. Dia menggunakan kayak Gorilla Glass atau Gorilla Glass, nggak disebutkan sih, nggak dikasih tahu. Dan di belakangnya sendiri itu Sunlink dengan diberitahukan untuk daya outputnya itu 5 volt 1 ampere. Dan ya di sini ada tulisan hi-res audio wireless. Dan di sisi kanannya ada tombol volume up, volume down, dan juga tombol on off kalau tekan.
Di depannya sendiri ada logo NFC, dan juga di sini gue pasang screen protector ya. Dia sini adalah layarnya. Untuk bagian kirinya di sini adalah tombol play, next, pause, dan juga untuk ke bagian menu untuk pengaturan. Langsung aja kita coba ya ke bagian contohnya terlebih dahulu. Di sini kita tekan lama dan otomatis di sini ada tulisan Sunlink dan juga langsung ke pairing. Prosesnya gampang banget. Kalau pas ke pairing, kalian tinggal klik aja Sunlink UP5 langsung ke connect gitu loh, nggak nunggu yang lama-lama. Kalau ke mode yang lain seperti ini, kalian tinggal tekan aja agak lama. Nah, di sini ada mode high dan juga mode yang lain gitu loh. Ada mode high, lo kita bisa ke low, atau di sini bisa dual atau single seperti itu. Dan juga di sini ada linear, apodis. Ya, gue sih linear ya biasanya. Ya, bedanya apa ya adalah di sini bisa kalian tambah mesin loh, bisa ada blues, custom, ya banyak macam-macam sih. Ada class, rock, jazz, ballad, pop, off gitu. Tapi sih gue off ya, biar nggak pakai micin-micinan lah. Di sini ada UAC-nya yang 2 atau 1 nih. Ini apa ya? USB apa ya? Gue lupa lagi. UAC itu apa ya? Ya, ini buat mode di mobil. Bisa on off, banyak macam-macam ya. Di sini bisa ngecasnya itu off atau on. Jadi kalau kalian colok ke USB ke HP itu nanti dia kalau on itu ntar dia ngecas sambil ngecas, jadi daya ininya ke kalian gitu loh ya, seperti itu. BTW harus cepet ya, jadi kalau pas kayak gini tuh harus cepet kalau mau ngeliat itunya. Oke, nah seperti ini. Nah, Oke. Nah, ini like 1. Oke. Nah, ini versi ininya. Dan ya, itu aja. Oke, untuk tampilannya sendiri seperti itu. Untuk langsung aja kita ke bagian sektor suara. Untuk sektor suaranya sendiri gue menggunakan 3,5 balance dan juga 2,5 nya ya, lengkap ya. Untuk 3,5 sendiri di sini kita nggak usah bahas 3,5 dulu deh, kita membahas mengenai dia ke arah mana. Untuk si Sunlink UP5 ini dia ke arah neutral to warm dengan suara yang menurut gua agak bersih ya. Agak bersih, bukan bersih banget, ingat. Untuk bagian suara di sini dia itu tipikal neutral to warm dengan suara yang menurut gua cukup bersih ya, atau clean. Untuk suara bassnya sendiri di sini gue membahas beberapa sektor aja ya. Gue tidak membahas secara rinci karena di sini gue tipikal reviewer yang memberikan rincian tapi untuk banyak orang awam gitu loh, nggak untuk yang sudah expert. Jadi kalau misalnya gue bahas-bahas yang lebih susah, nanti takutnya orang yang baru mengenal audio itu tidak paham seperti itu. Untuk bassnya sendiri atau sektor low-nya ini menurut gue tidak tebal, tapi juga nggak tipis, dan terkesan menurut gue cukup saja dan agak sedikit agak natural gitulah. Ini bagian 3,5 nya ya. Untuk 4-4-nya sendiri menurut gua tentu dia menambah bobot low, tapi tidak menambah sampai menjadi jadi apa ya, super low atau low-nya itu yang lebih nampol. Ya hanya sekedar mungkin sub bass-nya lebih agak berada gitu loh. Untuk 2,5 sendiri menurut gua low-nya jadi agak sedikit ngambang ya. Jadi kayak ngawang gitu loh. Nggak seperti 3,5 atau 4-4-nya. Seperti itu. Dan ya, untuk ke sektor selanjutnya itu adalah sektor mid atau vokal ya. Mid itu nggak vokal doang sih, maksudnya ya kata-kata vokal lah, mid lah. Kita ke sektor mid. Untuk sektor midnya sendiri menurut gua agak seperti yang gue bilang agak warm, jadi suara yang dihasilkan itu menjadi lebih sweet dan nagih gitu loh bagi gua. Untuk 4-4-nya sendiri menurut gua suara mic-nya menjadi agak sedikit lebih tebal sedikit ya, tapi nggak bikin suara cewek jadi cowok banget ya. Ada loh. Jadi beberapa audio yang gue coba jadi ngebas banget ya. Suara cewek itu jadi kayak agak ngeluh gitu loh. Wah, jadi aneh lah intinya, jadi nggak enak. Dan untuk 2,5 sendiri di sini dia itu suaranya menjadi agak seperti sang kayak low-nya ya, agak ngambang. Dan mungkin apa sih mid-nya itu agak sedikit agak maju, walau nggak maju-maju banget gitu loh. Untuk high-nya sendiri menurut gue di sini high-nya suara treble-nya itu menjadi sedikit agak berisik karena dia agak-agak warm sedikit, tapi nggak
yang sektor low-nya berisi banget ya, yang sampai kayak bunyi simbal yang kalau kalian bunyi ting gitu tuh sampai kayak tebel gitu, nggak nyampe segitu, hanya sedikit aja seperti itu. Dan untuk 4-4-nya sendiri BTW 3,5 nya 3,5 sendiri apakah sparkling? Nggak sparkling. Apakah 91 segala macam? Enggak, aman. Dia main tipikal aman, swear. Untuk 4-4 sendiri menurut gue di sini dia jadi high-nya itu agak berbobot. Jadi agak lebih ada isinya dibanding 3,5 nya. Untuk 2,5 sendiri menurut gue jadi agak lebih lush atau lebih lepas ceringannya atau high-nya sendiri. Jadi ya menurut gue 2,5 nya sendiri menurut gue lebih enak ya kalau untuk mendengarkan lagu-lagu high seperti itu. Kalau ini tergantung kalian. Kalau misalnya kalian suka yang lagu-lagu pop, menurut gue saran gue mendingan ambil untuk pakai jack yang 4 nya. Kalau kalian agak suka yang emang vokalan dan high banget, mungkin kalian bisa ambil pakai jack yang 0,5 nya seperti itu. Tapi kalau kalian mainnya yang standar segala macam ya 3,5 sih cukup ya menurut gue. Untuk stagingnya sendiri 3,5 sini agak standar, nggak sempit, nggak sempit, tapi juga nggak wide banget. Ya standar aja seperti itu. Dan untuk 4-4-nya sendiri menurut gua agak lebih tidak selega 2,5-nya. 2,5 agak lega loh dibanding 4-4 atau 3,5-nya seperti itu. Teknikalnya sendiri di sini cukup baik, walau ya tidak sampai yang wah banget gitu, nggak, cukup baik dan tidak mengecewakan lah intinya. Gua akan memberikan plus minusnya terlebih dahulu ya. Untuk plusnya sendiri di sini dia itu pertama connect-nya cepet, serius. Kalian kalau tinggal pairing kalian cari UP5 selesai cepet. Kalau kalian matiin ini lalu tapi Bluetooth kalian masih nyala, saat kalian nyalain lagi UP5-nya dia otomatis gitu loh. Si UP5-nya ini cepet gitu. Itu pertama. Kedua, dayanya itu cukup besar. Untuk 4-4 sendiri dia bisa ngangkat HiFiMan HM400 SE gua di mode high gain dan juga volume full ya. Di sini agak fullnya ini cuma sampai 64 loh PTW loh. Dan untuk sisi lainnya lagi adalah dia portable, outputnya yang lengkap menurut gua. Ringkes, Bluetooth headphone M, tapi outputnya cukup lengkap untuk portable seperti itulah. Kayak 3,5, 4,4 dan juga 2,5. Dan dia juga ada mode mic. Kalau kalian lagi ada telepon tiba-tiba dia otomatis langsung ke di sini ada kayak gambar telepon gitu. Dia menandakan kalau kalian lagi sedang telepon. Dan suaranya cukup jernih loh kalau pas telepon, serius. Tapi dia nggak bisa dipakai untuk rekaman kayak suara atau main game. Menurut gue juga nggak bisa ya kayaknya deh. Gue belum coba kalau untuk main game. Tapi kemarin waktu itu gue coba untuk bagian perekaman suara, dia nggak support untuk ini, jadi kayak cuma mic untuk telepon doang. Dan lalu ada lagi adalah baterainya cukup awet menurut gue, dan juga UI-nya gampang dioperasikan ya, jadi nggak usah pusing-pusing banget gitulah, gampang banget dioperasikan. Kalian, gue cuma 1 hari aja udah hafal, nggak 1 hari malah, cuma pas datang beberapa jam udah hafal gue. Untuk minusnya sendiri menurut gue ada beberapa, yaitu adalah pertama ada delay saat pertama kali memutar musik, jadi kayak ada delay sekitar 1 detik mungkin ya. Itu cukup, menurut gue cukup pengaruh ya untuk audio. Jadi tiba-tiba langsung ke 1 detik atau 2 detik itu langsung ke bagiannya agak suara agak lebih besar, kan bikin kaget gitu kadang-kadang. Lalu kedua adalah pengecasannya agak lama menurut gue di sini ngecasnya agak lama ya, berapa jam gitu gue lupa, pokoknya ngecasnya agak lama lah. Dan menurut gue yang paling utama adalah suaranya, karena main tipikal aman ya, jadi suaranya menurut gue beberapa orang menurut gue sendiri sih, kalau menurut gue itu jadi agak lebih boring gitu. Ini kayak gimana ya, Sunlink itu tuh memberikan suara yang oke, tapi nggak nyampe yang bikin gue takjub atau bikin keep ini gitu. Jadi kayak oh oke, ya udah gitu, kayak ya sudah lah, ini suara yang dihasilin lah, main aman gitu, agak boring menurut gue. Nggak ya, walaupun di sini ada Eki sih, tapi menurut gua cukup agak boring gitu ya. Ini mungkin menurut gua mengenai review mengenai Sunlink UP5. Kalau kalian suka dengan review ini, so jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye bye. BTW ini baterainya awet loh, ini gua
belum ngecas lagi tuh. Nah ini tapi btw maksimal seperti yang gue kasih tahu di sini cuma maksimal sampai 64. Nah udah nggak usah lagi ya. So pastiin kalau kalian menyanyikan lagu itu volumenya agak kecil seperti ini. Oke, 40 aja cukup. Oke, kalau kalian mau matiin tinggal tekan lama dan bye bye.